Oke, baik kita mulai ya perkuliahan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya di Google Meet. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita yang ke-10. Oke, insya Allah kita tinggal dua materi lagi yang tersisa eh, di pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12. Untuk malam hari ini, materi sudah saya sampaikan di grup WA yang terkait dengan risk and return. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai di materi kuliah kita malam hari ini, jika memang ada yang mau ditanyakan terkait segala sesuatu, baik itu di mata kuliah kita atau hal lain di akademiknya, monggo. Nah, silakan kalau mau ada yang bertanya. Oke, sambil kita menunggu yang lain melakukan gabung join dengan kita di Google Meet, bagi yang belum melakukan absensi, sekali lagi monggo silakan menulis absensinya di chatroom. Malam hari ini kita akan membahas terkait dengan dua hal penting, dua hal utama yang harus kita perhitungkan dalam sebuah keputusan investasi. Jadi mulai malam hari ini dan minggu depan ya, besok minggu depan, insya Allah kita akan membahas dua hal yang berhubungan terkait dengan investasi, di mana kalau kita bicara tentang investasi itu yang kita lakukan tidak sekedar hanya perencanaan seperti yang kita bahas di beberapa materi sebelumnya, tetapi juga kita akan membuat evaluasi atau analisis. Ya, yang namanya perencanaan tetap karena di manajemen itu memang dimulai dari planning gitu ya. Nah, tidak sekedar planning seperti yang kita bahas di pertemuan yang kemarin, tapi di sini lebih banyak nanti kita akan kolaborasikan antara planning dengan analisis ya, analisis keputusan. Sehingga di sini nanti harus menemukan sesuatu yang sifatnya teknis dalam hal dasar pengambilan keputusan. Oke, kenapa kok harus begitu? Ya, karena risk and return itu merupakan dua hal utama yang ya saling apa ya istilahnya saling mempengaruhi gitu ya. Saya sebut saling mempengaruhi karena memang eh, di dalam aktivitas investasi itu dua hal itu pasti ada. Return itu kan memang yang kita cari gitu kan. Karena aktivitas investasi itu tujuan utamanya adalah menghasilkan return secara bertahap dalam waktu yang panjang. Namun seiring dengan perolehan return itu di dalam aktivitasnya pasti ada risk. Dan risk itu tidak bisa dihilangkan gitu ya. Risk itu tidak bisa dibuang. Risk itu hanya bisa dihindari, diminimalkan. Kenapa kok seperti itu? Ya karena itu satu paket. Di mana dalam hukum alam mengatakan bahwa jika kita menghadapi suatu risiko yang tinggi, harusnya di situ kita akan memperoleh return yang tinggi juga. Dan sebaliknya, jika di dalamnya itu risknya itu sedikit atau rendah, maka ya returnnya juga tidak banyak. Ini hukum alam. Oleh karena itulah kita sebut tadi satu paket. Risk and return itu satu kesatuan. Nah, hukum alamnya sih berbanding lurus seperti itu ya. High risk, high return, low risk, low return. Hukum alam. Tetapi kita di sini belajar untuk mencoba menyesuaikan diri dalam rangka mengantisipasi adanya hukum alam itu. Antisipasi itu minimal kita tidak terlalu terpengaruh,
syukur kalau kita bisa memodifikasi gitu aja bahasanya. Modifikasinya bagaimana? Ya kita balik posisinya. Karena ini tadi berbanding lurus, ya sekarang kita coba cari cara untuk bisa melakukan perbandingan terbalik di sini. Kalau tadi high risk high return, coba kita balik dengan sebuah perbandingan bahwa walaupun kita itu low risk, tetapi bisa high return. Nah ini kan sesuatu yang di luar dari standar, di luar dari konteks normalnya. Kalau konteks normal itu kan otomatis, namanya juga hukum alam itu kan ya otomatis saja terjadi. Tetapi dengan ilmu pengetahuan yang semakin kita tingkatkan, coba kita minimalkan risk, tapi tetap menghasilkan high grade. Nah, inilah konsep dasar yang nanti akan menjadi dasar pertimbangan kita. Nah, supaya kita bisa melakukan itu semua, maka kita harus mulai proses ini dengan beberapa tahapan. Karena kan kita tidak mungkin melakukan itu bersamaan. Maka kita belah itu dalam beberapa tahap. Tahap-tahap itu kita sebut dengan istilah proses manajemen investasi. Nah, karena kan proses itu kan tahapan kan. Maka ada beberapa tingkatan yang nanti harus kita selesaikan satu persatu. Di mana ketika kita sudah mampu menapaki satu sisi, maka sisi itu kita jadikan dasar untuk menapaki sisi yang berikutnya. Terus begitu nanti. Nah, oleh karena itulah kita harus paham apa saja sebenarnya yang ada di dalam proses itu. Ada 5 seperti itu. Yang pertama jelas, kita harus punya yang namanya objek investasinya. Sehingga kita tetapkan sasarannya. Nanti pembahasannya kita bahas berikutnya ya. Kemudian yang kedua, ketika sasaran sudah kita tetapkan, maka kita mau melakukan apa? Sehingga harus ada beberapa dasar kebijakannya. Nah, disinilah mulai kita harus tahu bagaimana teknis dasar dan teori dasar dari aktivitas ini. Nah, ketika kebijakan itu sudah mampu kita buat, maka kita menyusun strategi berikutnya. Strategi apa? Istilahnya strategi portofolio. Nanti kita bahas apa itu portofolio. Yang jelas di sini kita akan mencoba memberikan suatu cara yang lebih efektif lagi untuk mampu tetap menghasilkan return yang tinggi dengan risk yang low. Nah ini strateginya nanti arahnya ke sana. Terus yang keempat kita akan coba mulai memfokuskan. Kalau tadi sasaran mungkin masih dalam bentuk yang makro gitu ya. Nanti kalau kita sudah menentukan strategi portofolionya, baru kita memilih aset yang lebih fokus. Aset itu adalah jenis investasinya. Kita mau investasi apa? Sektor keuangan atau sektor real, misalkan begitu. Sektor keuangan juga masih banyak. Apa? Mau investasi di saham, obligasi, suku, atau apa? Nah, sehingga kita harus fokus menetapkan asetnya. Kalau kita bicara portofolio, berarti kita hanya bisa memportofoliokan aset sejenis. Jadi kalau kita bicara saham, ya saham semua, obligasi, obligasi semua. Nah, tapi mana yang mau kita gabung dari portofolionya itu? Nah, itu harus kita pilih. Nah, setelah itu mampu kita lakukan dan itu sudah berjalan menghasilkan keuntungan ataupun tidak, maka tetap kita harus melakukan yang namanya proses evaluasi. Ya, gimana sih yang sudah kita kerjakan ini hasilnya? Apa sih tantangannya? Apa kekurangannya? Nah, itu kita evaluasi. Oke. Nah, evaluasinya pakai apa? Ya, karena ini adalah kinerja keuangan, maka yang kita pakai adalah analisis kinerja keuangan dengan beberapa jenis rasio yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, 5 hal inilah yang kita sebut dengan nama proses. Yang namanya proses itu terus terjadi. Waktunya saja yang memang harus kita tetapkan sendiri, karena yang tahu pergerakan dari aktivitasnya kan kita sendiri. Maka kapan saatnya kita menetapkan sasaran, kapan kita mengevaluasi kinerja, nah itu kita tetapkan sendiri.
Yang jelas hasil dari masing-masing proses itu ada dokumentasinya. Nah, dokumentasi itulah nanti yang menjadikan bukti bahwa apa yang kita lakukan itu sudah berhasil guna atau belum, sudah tepat guna atau belum, efektif, efisiensi, nah seperti itu. Oke, coba kita lebih fokus untuk membahas beberapa tahap proses tadi. Kalau kita bicara menetapkan sasaran, seperti tadi saya sampaikan, terkait dengan sasaran itu kan sesuatu yang sifatnya makro. Sektor, misalkan sektor keuangan dan sektor real, misalkan begitu aja. Nah, ini kan makro banget ya. Maka memang tidak ada keharusan kemana. Yang ada adalah kita mencoba memahami sesuai dengan kemampuan. Kemampuan itu mulai dari kemampuan personalnya sampai kemampuan finansialnya ya. Nah, supaya kita nanti sadar bahwa yang kita miliki itu cukup untuk mengarah kemana. Jangan seperti pungguk merindukan bulan. Jadi kita tahu bahwa umpan kita itu hanya cacing gitu ya. Tetapi kita menginginkan ikan yang tertangkap adalah ikan kakap. Kan nggak mungkin. Kan? Kenapa? Karena ya tidak logis kan begitu ya. Tadi. Nah, oleh karena itulah maka kita harus sadari kemampuan. Pertama itu. Ya kemudian yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman kita sudah punya atau belum? Kalau belum, ya nanti dulu. Jadi ya jangan terlalu memaksa untuk melakukan sesuatu yang terlalu besar dengan kemampuan yang terbatas. Karena nanti memulainya sih mungkin kuat gitu ya, tapi ketika sudah harus menjaga konsistensinya itu yang berat. Yang bisa jadi tidak nyampe. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah relasi ya, atau lingkungan. Siapa orang-orang yang nanti bisa kita ajak untuk berkomunikasi terkait dengan itu. Kalau memang kita itu punya teman untuk komunikasi, oke, teman dengan posisi yang sejenis gitu ya. Sejenis itu artinya ya sama-sama melakukan aktivitas yang serupa. Nah, itulah yang nanti bisa kita pakai. Nah, dari tiga hal itu tadi, baru kita bisa menyadari kemampuan kita itu ketika akan melakukan investasi itu di sektor mana. Nah, inilah sasaran. Kemudian yang kedua, tentang kebijakan. Oke. Setelah sasaran ditemukan tadi, fokus terhadap sasaran sudah dilakukan, maka kita coba pikirkan terkait dengan aktivitas investasi yang mengarah kepada mulai ke objek. Ya, mulai ke objek. Kita mau melakukan investasi apa? Oleh karena itu lebih baik kita buat dalam sebuah pengelompokan, di mana pengelompokan itu harus kita dasari dari skala kepentingan. Salah satu sumber daya yang harus kita miliki untuk invest kan keuangan, ya, pendanaan. Nah, pendanaan kita itu masuk kategori pendanaan apa? Pendanaan yang milik kita sendiri, pendanaan yang bersumber dari pinjaman, pendanaan untuk keputusan jangka pendek, atau pendanaan untuk keputusan jangka panjang. Ya, 4 hal itu jangan dicampur. Pokoknya naik duit gabung, nah jangan. Nanti rancu ketika di tengah jalan ternyata arah dari kepemilikannya berubah. Jika memang kita punya dana dalam jumlah yang besar, yang bisa kita invest dalam jangka yang panjang, maka akan sangat bagus kalau kita milih sektor yield saja. Misalkan bicara tentang real estate, ya, itu pasti nanti kita menghasilkan, tapi panjang gitu ya. Tetapi kalau kita itu dananya besar, namun perputaran dana itu harus cepat, ya baru kita bicara tentang investasi di sektor finansial. Mau bicara saham, mau bicara obligasi, mau silakan. Ya. Karena itu semua bisa digunakan sebagai objek investasi. Nah, itu tentang kebijakan. Nah, kemudian terkait dengan portofolio. Portofolio itu adalah suatu strategi yang
mencoba untuk mengkolaborasi beberapa karakteristik dari instrumen investasi menjadi satu kesatuan dengan tujuan untuk ini saling memenuhi hasil yang bisa kita peroleh. Ya, saling memenuhi itu artinya gini. Yang namanya aktivitas investasi itu kan tidak selalu naik terus dan juga tidak selalu turun terus. Kadang kita memperoleh hasil yang lebih ketika naik dan kadang juga kurang ketika turun. Kalau kita mengikuti yang namanya aliran naik atau turunnya instrumen investasi bagaimana standarnya, ya kalau kita pas untung ya kita merasakan sangat banyak perolehannya, tapi ketika merasakan pas rugi ya kita rasakan banyak sekali yang tidak bisa kita peroleh, dan itu kan tidak bagus. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasakan sesuatu itu berjalan stabil. Nah, oleh karena itu maka kita akan mencoba memilih, akhirnya memilih manakah aktivitas investasi yang pada saat aktivitas investasi lainnya itu turun, tapi dia masih bertahan untuk naik. Ya. Dan sebaliknya, ketika yang lain itu naik, ya kita tetap mempertahankan minimal ketika yang ini stabil atau tidak terlalu tinggi turunnya. Itulah yang disebut dengan teknis portofolio. Nah, di dalam teknis portofolio itu strateginya dibedakan menjadi dua, yaitu strategi yang aktif dan strategi yang pasif. Ya. Aktif itu artinya apa? Aktif itu artinya memang kita sebagai investor harus mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, ya dari manapun itu ya, sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan untuk melakukan forecasting atau peramalan. Nah, peramalan itu salah satu bagian dari planning kemarin, manajemen. Maka ada beberapa metode-metode seperti yang sudah kita bahas sebelumnya itu untuk membuat peramalan. Nah, sama di sini juga begitu. Namun yang diramalkan itu adalah terkait dengan kinerja keuangan dari masing-masing objek investasinya. Nah, akhirnya satu objek dibandingkan dengan objek yang lain diversifikasi di peramalannya, sehingga nanti akan ketemu yang namanya selisih. Si A misalkan kita ramalkan naik sampai sekian persen, si B naiknya cuma sekian persen, si C turun sekian. Nah, di situ nanti akhirnya muncul yang namanya deviasi, ya. Muncul yang namanya selisih. Nah, selisih inilah nanti yang harus kita buat rata-rata. Ya, ketika kita mencoba menghitung itu semua dan mampu menghasilkan rata-ratanya, maka itu namanya kita mampu melakukan diversifikasi. Seperti itu. Dimana yang namanya rata-rata yang kita pertahankan supaya dia stabil atau walaupun sedikit tetapi mengalami kenaikan. Nah, itu teknis yang strategi aktif. Namun ada juga strategi pasif, gitu ya. Pasif itu ya hanya menunggu dari semua kejadian. Ya terjadilah begitu aja. Kita hanya ngamatin yang terjadi seperti apa, kemudian kita coba cari deviasinya antar objek investasi yang bergerak tadi, sehingga kita menemukan diversifikasi juga. Tapi menemukan diversifikasinya itu hanya dari menunggu, tidak mencari. Kalau yang aktif kan mencari, kalau yang pasif menunggu. Nah, seperti itu. Itu tentang portofolio. Kemudian yang keempat adalah menentukan aktiva. Aktiva itu sebenarnya ada hubungannya dengan yang kebijakan tadi ya. Nanti kita akan mengambil jenis investasi apa. Nah, cuman investasi apa itu bukan untuk aktivitas masing-masing investasinya, tidak. Saya ingin A, berarti investasi A. Saya ingin B, berarti investasi B. Itu namanya parsial. Ya. Jadi strateginya hanya menjalankan satu unit objek investasi.
Walaupun kita punya beberapa, tetapi kita jalankan secara terpisah. Tapi kalau portofolio enggak. Portofolio itu digabung semua. Kita punya beberapa objek itu kita gabung semua. Ya itu tadi tujuannya. Gimana caranya ketika yang satu itu turun, yang lain itu naik sehingga masih menghasilkan yang namanya keuntungan rata-rata yang mengalami peningkatan. Nah, oleh karena itulah returnnya yang akan kita target, yaitu keuntungan yang secara akumulatif mengalami peningkatan. Tapi bagaimana dengan risknya? Ya jelas ada. Di sini nanti akan kita coba identifikasi risknya apa. Itu. Kemudian yang kelima adalah mengukur dan mengevaluasi. Pasti itu kan. Yang namanya informasi yang sudah terrekap itu nanti bisa kita pakai untuk dasar bahwa aktivitas yang kita lakukan dalam periode yang kemarin itu eh, apa ya, menemukan hasil seperti apa. Nah itulah evaluasinya. Nah itu 5 hal yang menjadi proses dalam melakukan investasi. Nah kemudian bagaimana terkait dengan risiko tadi? Kita fokus saja ke objek investasi di sektor finansial. Ya. Karena nanti kalau sektornya beda, ya risikonya beda, gitu kan. Kita fokus saja ke sektor keuangan. Ada 3 jenis risiko utama. Ini risiko utama ya, yang lain juga masih banyak sebenarnya. Risiko utama yang berpotensi terjadi dalam investasi di sistem pasar keuangan. Yang pertama adalah risiko politik. Risiko politik lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan peraturan perundang-undangan. Kita tahu di Indonesia itu sedang mencari jati diri. Jadi aturan-aturan pun seringkali diganti-ganti kan gitu. Nah, oleh karena itu ya kita harus aktif untuk selalu mengikuti perkembangan dari peraturan itu. Minimal untuk mencoba mengkondisikan aktivitas yang kita lakukan itu berpotensi menghasilkan atau tidak terkait dengan undang-undang yang berjalan. Nah, ini adalah di risiko politik. Kemudian yang kedua adalah tentang risiko mata uang. Kalau kita bicara mata uang itu sebenarnya lebih fokus kepada perubahan nilainya itu ya. Walaupun di situ saya sebut sebagai penurunan nilai saham, tetapi penurunan nilai saham itu sebenarnya dimulai dengan perubahan nilai mata uang. Nah, apa yang mempengaruhi? Ya banyak aspek gitu ya. Yang pertama, kalau bicara waktu. Kalau bicara waktu di dalam uang itu ada yang namanya nilai waktu dari uang. Oke, nah dengan perjalanan waktu dinilai waktu uang itu tadi pun otomatis sudah mempengaruhi nilai dari saham. Kenapa? Karena saham nominasinya diukur dengan satuan uang. Sehingga ketika nilai uangnya itu bergeser, maka otomatis akan mempengaruhi nilai saham. Kemudian selain itu, selain nilai uang juga faktor-faktor ekonomi yang lain. Misalkan inflasi, pertumbuhan ekonomi. Nah, itu semua juga akan menimbulkan belum lagi kalau ditambahi dengan saham asing. Nah, kalau saham asing, saham multinational company, itu kan ukuran nilainya bukan rupiah lagi, tetapi dolar Amerika. Sehingga ketika terjadi fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika, otomatis di situ juga bergeser nilainya. Jadi kadang secara konkret nilainya itu sama, tetapi gara-gara ada perubahan nilai waktu uang, perubahan nilai tukar rupiah, akhirnya menghasilkan perubahan terkait dengan nilai saham. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang risiko inflasi. Kita tahu bahwa yang namanya aktivitas jual beli itu sangat berpotensi mengalami fluktuasi. Ya kalau fluktuasinya itu masih terkendali aman ya. Jadi segala sesuatunya itu bisa terpenuhi. Tetapi ketika suatu saat tidak tahu apa penyebabnya,
tiba-tiba terjadi kebutuhan yang sangat tinggi. Kalau kalian masih ingat beberapa tahun yang lalu ada fenomena orang itu ingin menimbun yang namanya bahan makanan. Ini sebelum terjadinya pandemi ya, jauh sebelum terjadinya pandemi, di mana ada isu yang mengatakan bahwa akan ada terjadi perubahan iklim yang menyebabkan nanti bahan makanan menjadi sulit untuk ditemukan. Nah, orang akhirnya berbondong-bondong untuk membeli atau membuat stok persediaan bahan makanan. Ya otomatis kan kebutuhan pokok diborong semua sama orang-orang. Kalau yang punya duit, borongnya nggak tanggung-tanggung. Hukum pasar kan akhirnya berjalan, ya kan? Ketika supply-nya tetap, tapi demand-nya dari masyarakat sangat tinggi sekali, apa yang terjadi dengan harga? Pasti akan naik. Nah, ketika harga naik, semuanya ikutan menyesuaikan naik. Ketika terjadi kenaikan dalam waktu yang singkat terhadap beberapa kebutuhan pokok, maka disitulah inflasi mulai terjadi. Apa yang akan terjadi berikutnya? Ya otomatis inflasi itu akan menyebabkan yang lain juga harus menyesuaikan. Otomatis kan terjadi kenaikan yang tinggi juga. Loh, kalau kita sudah punya investasi kan kalau naik tinggi, baik. Baiknya apa? Ya kita kan sudah untung. Kalau kita jual kan dapat keuntungan. Iya, dapat sih dapat. Tapi setelah dijual nggak bisa beli lagi. Kenapa? Ya uangnya udah nggak cukup dipakai untuk yang beli. Yang sama aja udah nggak cukup karena setelah kita jual beberapa saat kemudian juga naik lagi. Seolah-olah laba, tetapi pembandingnya adalah jauh sebelum terjadi inflasi dan itu tidak tepat. Nah, disinilah nanti akan muncul risiko. Ya, oleh karena itulah return dan risiko itu adalah dua hal yang memang saling berkaitan, satu paket. Ya. Seperti dua sisi mata uang. Karena ya itu pasti terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu nanti ketika kita itu menghitung keuntungan yang biasanya aktivitas yang paling kita lakukan kan di situ, menghitung untungnya piro kan gitu. Nah, jangan lupa di situ juga ada risiko yang harus kita perhitungkan juga. Seringkali lupa kalau kita sudah menghitung keuntungan, ya risiko seolah-olah nggak ada. Sehingga kalau terjadi gejala menghasilkan risiko, kita panik. Kalau sudah panik, lah returnnya biasanya turun. Nah, kenapa? Ya karena kita nggak bisa mencari alternatif-alternatif kegiatan yang bisa dipakai untuk mengatasi itu. Padahal dalam sebuah proses tadi, segala sesuatu yang mungkin terjadi harus terselesaikan dengan beberapa alternatif juga. Nah, oleh karena itu yang tadi disarankan di dalam sebuah portofolio itu hanya salah satu strategi alternatif. Ya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui dulu bahwa risk and return itu satu paket yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang return yang ada di investasi, apa yang ada dari returnnya? Investasi yang kita fokuskan di sini sekali lagi kita bicara tentang financial investment. Surat berharga, anggaplah saham. Maka di situ ada dua hal pokok yang paling dicari terkait dengan return investasi saham. Yang pertama adalah yield atau dividen. Dan yang kedua adalah capital gain. Selisih untung antara pembelian awal dan penjualan kembali. Tetapi kadang juga selisih loss, ya. Kalau rugi ya loss. Nah, tapi itu termasuk kategori return. Kemudian yang berikutnya ada cash flow yang secara periodik dari hasil investasi. Tergantung periodisasinya apa. Kalau kita bicara yield, ya periodisasinya tahunan. Ya. Sedangkan kalau kita bicara capital gain, periodisasinya nggak ada. Tergantung kita mau mentransaksikan itu berapa lama setelah kita pegang. Nah, tapi tetap ada di situ nanti ada cash flow kalau kita sudah transaksi. Nah, objek yang biasa digunakan adalah saham dan
obligasi. Di mana memang dua objek investasi ini seringkali mengalami perubahan harga, seringkali terjadi karena dia sensitif terhadap kondisi pasar. Namun itulah yang kemudian harus kita antisipasi supaya kita tetap menghasilkan return, karena semakin kita punya tiga hal tadi ya, pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan secara finansial. Nah, itu akan menyebabkan kita akan menghasilkan return yang tinggi. Ya, satu dari dua hal tadi, paling enggak dari yield-nya atau dari capital gain. Nah, kemudian dari tiga jenis risiko utama tadi akan turun lagi menjadi beberapa jenis risiko di dalam investasi. Sekali lagi di situ investasinya lebih fokus ke financial market. Yang pertama adalah risiko harga. Kemudian ada risiko kelalaian, inflasi lagi yang tadi saya sampaikan, nilai tukar yang tadi juga saya sampaikan, reinvestasi. Artinya apa reinvestasi? Reinvestasi itu ketika kita merasa kurang puas pada satu objek investasi, kita jual objek investasi itu, kemudian kita gunakan untuk membuat investasi yang baru. Nah, kemudian risiko ditarik kembali itu gini, kalau misalkan kita punya sebuah saham, tapi saham itu ternyata kok tidak fluktuatif, tidak bisa berkembang. Dalam beberapa waktu tertentu perusahaan pemilik saham yang tidak bisa berkembang itu pasti akan membuat sebuah cara inovasi supaya sahamnya berkembang. Nah, biasanya itu dimulai dengan menarik balik semua saham yang beredar masuk kembali ke perusahaan pemilik yang menjual tadi. Itu dikosongkan dulu di pasar. Kemudian kita memoles yang namanya aktivitas bisnis dari perusahaan tersebut sehingga menghasilkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah mulai memiliki kepercayaan, baru melepas kembali saham yang ditarik. Ya, itu namanya ditarik kembali. Dan yang berikutnya adalah tentang risiko likuiditasnya. Oke. Beberapa yang tadi saya sampaikan sudah bisa dibaca di penjelasan ini ya, terkait dengan risiko harga, risiko kelalaian. Kelalaian itu lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik personal gitu ya. Ya, lalai. Artinya ya, apalagi kalau memang masih banyak yang belajar gitu ya. Lalai akibat belum punya banyak pengetahuan. Inflasi ya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nilai tukar, reinvestasi ditarik kembali, dan likuiditas. Nah, beberapa risiko itu pasti ada. Cuman kita tidak tahu seberapa besar itu dampak pengaruhnya dan kapan itu terjadi. Tidak tahu. Namun, masing-masing risiko itu kan pasti ada pemicunya. Selama pemicu itu sudah mulai terlihat, maka kita bisa mengestimasi, meramalkan nanti akan terjadi risiko apa. Seperti tadi misalkan inflasi. Ketika sudah terjadi rush terkait dengan beberapa aspek secara mendadak, nah di situ sudah mulai ada gejala inflasi. Sehingga dalam waktu dekat kita harus mencoba mencari strategi untuk mengantisipasi terjadinya risiko inflasi. Oke. Nah, oleh karena itulah maka ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk meminimalkan risiko ya tadi ya. Kita tidak bahas terlalu banyak, kita cukup bahas dua cara saja. Ya. Yang pertama adalah cara yang kita lakukan manakala investasi yang dimiliki dikelola secara parsial. Misalkan kita punya saham Indofood, ya sudah, hanya saham Indofood saja kita kelola. Kita beli saham lagi, misalkan sahamnya Telkomsel. Oke, kita kelola sahamnya Telkomsel. Nah, kita beli lagi saham Antam, Aneka Tambang. Nah, kelola juga Aneka Tambang. Tapi tiga itu kita kelola sendiri-sendiri. Ya, bukan kita gabung jadi satu, tidak. Tapi kita kelola, oh gimana Indofood?
gimana Antam, gimana Telkomsel. Nah, itu kita kelola sendiri-sendiri. Nah, pengelolaan secara sendiri-sendiri itu namanya adalah metode stand-alone base, di mana dia memiliki resiko tunggal. Kok tunggal? Iya, karena dia sendirian perusahaannya. Ketika nanti terjadi di Telkomsel resikonya, ya hanya Telkomsel saja yang berdampak. Dia akan berdampak pada yang lain. Ketika terjadi di Indofood juga begitu, ya ada Indofood aja yang berdampak, yang lain tidak. Nah, oleh karena itu nanti antisipasinya ya parsial juga, melihat per masing-masing objek. Nah, itu yang disebut standalone base. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menggunakan metode portofolio. Ya, metode portofolio. Nah, otomatis nanti yang akan menjadi resiko ya resiko dari seluruh objek investasi yang bersama-sama di portofolio. Jadi satu kena resiko, yang lain terpengaruh. Ya, begitu. Sehingga di dalam portofolio harus pinter-pinternya untuk meminimalkan dengan cara menjaga. Karena itu sudah menjadi satu kesatuan, sehingga ketika satu aja dia terpengaruh, maka yang lain otomatis. Oke, sekarang bagaimana metodenya? Kita bahas satu persatu. Oke, sebelum tadi mengarah ke sana, kita masih melanjutkan portofolio ya. Nah, di dalam portofolio itu ada dua lagi tipe resikonya. Ya. Kalau di risiko tunggal ya cuma satu, namanya juga tunggal ya. Yang di dalam portofolio ada yang namanya diversible risk. Dan ada juga yang namanya market risk. Ini. Diversible risk itu apa? Dan nggak penjelasannya. Nah, ini. Risiko bawaan gitu aja ya, gampangannya ngomong itu ya. Risiko yang sangat berpotensi terjadi akibat terjadinya ini kesalahan dalam manajemen. Manajemen itu sebenarnya tidak berniat untuk salah kan, tetapi kalau keputusannya tidak direspon positif, ya nanti akan jadi salah. Karena apa? Ya karena punya kepentingan juga. Setiap kali mengambil keputusan, kepentingannya jelas. Namun kepentingan itu belum tentu sama dengan kepentingan yang lain. Misalkan gini, dalam rangka efisiensi biaya, maka perusahaan tidak memperlakukan kenaikan gaji selama 1 tahun ke depan. Itu keputusannya. Nah, kepentingan perusahaan kan untuk efisiensi kan. Jadi ketika tidak ada kenaikan gaji, ya berarti efisiensi terjaga. Itu salah satu elemen. Yang lain juga masih ada. Itu bagi perusahaan. Tapi bagi karyawan gimana? Kalau tidak naik gaji, padahal nanti yang lain kita dengar di sana UMK-nya naik. Oh, di sana ternyata sudah mempunyai kebijakan kenaikan gaji sekian persen. Kalau mayoritas yang lain mengalami kenaikan, kemudian di sini tidak, maka di sini akan terjadi masalah. Ya, kalau karyawannya itu langsung ditanggapi ketika menyampaikan, mungkin tidak sampai terjadi demo gitu ya. Dan kalau tidak ditanggapi kan terjadi demo. Demo otomatis orang-orangnya nggak kerja dong. Mogok semuanya. Nah, kalau mogok produksi gimana yang terjadi? Panjang kan jalur berikutnya yang akan terhambat. Ini namanya diversible. Jadi terjadi karena berasal dari keputusan pihak internal yang memang dipengaruhi oleh kemampuan SDM dari pengelola. Nah, itu. Nggak bisa diwai, gitu ya. Nggak bisa diwai. Beda dengan portfolio risk. Market risk ya. Kalau market risk itu bisa dihilangkan. Karena apa? Karena market risk itu adalah risiko yang terjadi di pasar. Pasar itu mendeteksi adanya risiko itu bukan karena pengelolaan, tetapi hanya sebatas flow atau pergerakan dari pertumbuhan nilai yang ada pada instrumen investasi. Nah, di situ. Nah, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek yang
terkondisikan. Misalkan inflasi itu sebenarnya ya bisa terkondisikan juga. Ya. BBM juga bisa mengkondisikan. Perang, resesi itu semua kan ada kesengajaan. Ada aspek kesengajaan. Dan ketika ada aspek kesengajaan, berarti kan bisa ditelusuri apa penyebabnya. Maka ketika penyebabnya itu diselesaikan, maka semuanya kan berakhir juga. Nah, itulah market risk, sehingga kita bisa telusuri sampai ke hulu apa penyebabnya. Maka di situ ketika kita perbaiki, maka otomatis ke hilir nanti akan kembali lagi normal. Tapi kalau diversiable nggak bisa, karena memang itu sudah apa ya, sesuatu yang melekat. Oke. Okay. Nah, di dalam dua hal apa namanya risk itu tadi, tentunya juga sebanding dengan yang namanya returnnya juga. Karena tadi ketika kita bicara risk, maka kita juga bicara return atau sebaliknya. Ketika kita menghitung return, ya harus memperhatikan risk. Nah, salah satu untuk menghitung return, ya itu prinsip dasarnya ya. Dengan cara seperti ini. Kita bicara tentang amount receive, segala sesuatu yang kita terima. Dikurangi dengan amount invested, segala sesuatu yang kita investkan. Jadi yang namanya return itu bukan semua yang kita terima, bukan. Ya, tetapi apa yang kita terima dikurangi dengan apa yang sudah kita investkan. Invest ya bahasanya, bukan cost. Kalau cost itu habis, kadang malah tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau invest, walaupun awalnya itu cost, tetapi memperoleh hasil di kemudian hari. Nah, itu invest. Ya, sehingga yang kita perhitungkan di sini bukan cost, tetapi amount invested. Ya, yang kita investasikan. Contohnya gini aja loh. Kalian sekolah ini aja. Sekolah, kuliah. Setiap daftar ulang kan bayar. Nah, bayar itu ya awalnya kita anggap itu cost, itu biaya studi. Tapi kemudian kita coba telusuri lagi tentang istilah biaya. Kita orang akuntansi, maka kita harus tahu biaya itu apa. Ketika biaya itu kita definisikan sebagai suatu pengeluaran dalam rangka untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, maka kalau yang kita inginkan itu terjadi langsung pada saat kita mengeluarkan biaya itu, benar, itu keluar sebagai biaya atau beban. Tetapi kalau keuntungan atau hasil yang kita peroleh dari mengeluarkan tadi baru akan kita terima di periode yang akan datang, baru itulah yang kita akui sebagai investasi. Seperti sekolah, ya kalian belajar sekarang kan belum tentu besok kemudian tiba-tiba jadi orang pintar, itu kan enggak. Tetapi pintarnya kalian itu ketika mengumpulkan sedikit dari sedikit beberapa ilmu yang kita terima selama kuliah, kemudian kita injeksikan ke dalam pengalaman hidup sehari-hari sehingga menghasilkan suatu apa ya, cara berpikir yang semakin terarah dan mampu menyimpulkan untuk dijadikan pengalaman. Nah, itulah hasil. Itu tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak dipoles mulai dari pendidikan tinggi seperti saat ini. Nah, oleh karena itu beda dengan ketika kalian beli bensin. Beli bensin ke pom bensin, oke, katakanlah 30.000 diisi, ya sudah. Waktu itu kita pulang membawa bensin. Tetapi 30.000 bensin itu ya bisa mengantarkan kita berapa lama, berapa jauh. Ya hanya dalam waktu yang singkat, dan bisa jadi ketika kita hilir mudik menggunakan bensin sebanyak 30.000 tadi, kita nggak menghasilkan apa-apa. Ya hanya capek hilir mudiknya, mempunyai pengetahuan segala sesuatu yang kita lewati barusan, ya, tetapi secara hasil ya tidak banyak terlihat gitu. Ya hasilnya apa? Ya kita bisa beraktivitas begitu aja. Nah, itulah yang disebut cost. Ya, jadi tetap kita bedakin ya. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara return secara uh, apa
prinsipnya ya membandingkan antara yang kita terima dengan yang kita investkan. Tetapi di situ harus kita pahami bahwa yang namanya investing itu pasti mengalami perubahan. Ya. Sehingga nanti di dalam proses ini kita harus memperhitungkan juga besarnya perubahan investasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waktu. Ya, waktu sampai kita menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Berapa lama? Semakin cepat kita mampu menghasilkan, berarti memang semakin efektif apa yang kita kerjakan. Nah, oleh karena itu berdasarkan prinsip dasar itu tadi digunakan untuk menghitung rumus rata-rata tingkat pengembalian investasi atau kita sebut dengan nama rate of return. Ya. Sehingga rumusnya berkembang. Kalau return hanya more received dikurangi dengan more invested, tetapi kalau kita bicara rate of return, rata-rata tingkat kembali investasinya, maka kita bagi dengan non invested. Ya. Jadi segala yang kita terima dikurangi dengan aktivitas investasi yang kita keluarkan dibagi dengan yang kita investkan. Ya, rate of return inilah nanti indikator yang paling awal yang digunakan untuk melihat apakah investasi di situ tadi menguntungkan atau tidak. Jadi keuntungannya tidak dilihat parsial ya. Oh, kemarin saya beli per lembarnya itu 3.000, kemudian saat saya jual per lembarnya 5.000, kalikan satu lot. Satu lot itu ada 100 lembar. Nah, bukan itu. Ya, itu hanya keuntungan secara jumlah, ya. Tetapi jumlah yang parsial itu tadi mungkin akan kesulitan kalau di sisi aktivitas investasi lainnya mengalami penurunan. Lah iki naik, iki turun, terus piye? Aku sajane berhasil atau tidak? Maka kita buat yang namanya trade off. Secara definitif nanti tolong dibaca sendiri ya. Return itu apa? Risiko tadi apa? Nah, risiko itu menunjukkan variabilitas return dari yang diharapkan. Sehingga ketika tadi saya sebut ada yang returnnya itu naik, ada yang stabil, ada yang turun, itu berarti kan ada variasi return ya. Nah, kalau variasinya itu stabil, ya berarti resikonya itu rendah. Tetapi kalau variasinya itu sangat fluktuatif, wah ya itu berarti resikonya tinggi. Ya kalau mau cari aman ya jangan mempertahankan sebuah objek investasi berisiko tinggi. Walaupun high risk nanti high return. Tetapi kalau kita gagal dalam mengendalikan ya high risk langsung low return. Contoh orang bangkrut sama dengan ini. Ketika kita naik motor, kecil, asumsinya begitu aja. Kalau di motor sport, jangan begitu. Ini cowok ini yang suka motor sport atau motor apa ya, motor trail, jangan begitu. Secara posisi motor itu kan bagus, ya. Bagus dari sisi foto, bagus dari sisi teknologi dan lain sebagainya, sehingga harganya mahal. Bagus kan? Berarti kan harganya tinggi karena memang bagus. Nah sekarang siapa yang mau pakai motor itu? Pertanyaannya begitu. Jika motor sport itu misalkan dipakai oleh orang yang sangat berpengalaman menggunakan alat ya maka walaupun dia itu risikonya besar ketika mengendarai motor sport kan identik dengan kencang kan. Nah, ya kalau kencangnya itu di sirkuit, tapi kadang kencangnya itu berbawa sampai ke jalan raya, gitu. Jadi kan risikonya semakin tinggi. Tetapi kalau yang mengendalikan tadi orang yang mampu, berarti risiko yang tinggi itu sebanding dengan return yang tinggi. Misalkan apa? Cepat nyampe, ya dan lain sebagainya. Tetapi kalau tadi yang menggunakan adalah orang yang tidak mampu, maka risk yang tinggi tadi ya misalkan terjadi accident, ya selesai, ya, nggak dapat apa-apa. Nah,
itulah yang menjadi analogi gitu ya. Jadi analogi. Sehingga kalau memang kita tidak mampu, ya mendingan pindah ke objek yang risknya rendah. Karena untuk belajar itu lebih baik pakai risknya rendah. Nanti kalau semakin pengalamannya itu bertambah, maka kita akan cari objek yang risknya tinggi, karena di situ nanti akan menghasilkan return yang tinggi pula. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melakukan pengukuran risiko? Oke, kita mulai dari yang stand alone, yang tunggal. Ada 3 cara untuk mengukur risiko tunggal. Nah, tadi kalau perlu diingat kembali, bicara tunggal, bicara risiko tunggal, itu berarti objek investasinya cuma satu. Ya. Satu itu bukan satu-satunya artinya ya, tetapi kita kelola satu per satu tanpa kita gabung menjadi satu. Di contohnya Indofood, ya punya Indofood, tetapi kita kelola sendiri itu. Kita Telkomsel, ya kita kelola lagi Telkom, punya lagi Antam, ya kita kelola sendiri Antam. Nggak pernah kita coba joinkan ketiganya. Nah, itu namanya tunggal. Ya, walaupun punya 100 objek, tetapi kalau mengelolanya itu sendiri-sendiri, itu namanya tunggal. Maka untuk mengukurnya, itu metodenya adalah stand alone risk. Nah, di dalam stand alone risk nanti ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama jelas expected return, karena itulah nanti yang menjadi target keuntungan yang kita terima. Berapa keuntungannya? Kita ngelola itu, keuntungannya dari mana saja. Nah, itu namanya expected return, ekspektasi ya. Jadi memang rencana yang akan kita peroleh. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan deviasi standar return ya. Deviasi standar itu artinya mencoba melihat selisih return dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Karena di dunia ini dalam sebuah prinsip perekonomian yang berkembang, kita itu kan mengalami 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi yang paling jelek, yaitu resesi. Seperti saat ini misalnya lagi krisis gitu ya. Kondisi resesi. Kemudian nanti kalau sudah aman, masuk kondisi normal. Normal artinya ya sudah kondisi yang stabil. Paling stabil adalah kondisi normal. Dan bisa jadi dalam satu kesempatan tertentu kita panen, sehingga ada sebuah kondisi yang namanya panen tadi, booming. Nah, ketiganya itu sangat mungkin terjadi, cuman waktunya kan tidak tahu kapan. Nah, karena itu sangat terjadi, sangat mungkin terjadi, maka expected return yang kita harapkan pasti akan beda. Nah, otomatis di situ juga ada risk yang berbeda-beda pula. Maka nanti akan muncul risk antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Maka nanti kita menghitung deviasi standar. Mana risknya yang paling kecil, itulah yang menjadi objek investasi paling menguntungkan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah koefisien variasi. Nanti jika risknya itu lebih berkembang lagi. Oke, kita bahas satu persatu aja ya. Oke. Sebelum kita membahas terkait dengan expected return, maka kita harus paham dulu bahwa yang namanya probabilitas itu di dunia ini ada. Apa itu probabilitas itu? Probabilitas itu adalah kemungkinan terjadinya sesuatu. Ya. Tadi, misalnya, kan ada 3 kondisi ya. Krisis, normal, terus kondisi lagi panen. Sekarang dalam 12 bulan perjalanan hidup kita setahun, kondisi krisis itu terjadi berapa bulan? Maka kita mencari probabilitas. Kondisi normal terjadi berapa bulan? Kondisi booming, ya, panen, terjadi berapa bulan? Dan masing-masing terjadi di bulan apa? Nah, itulah yang disebut distribusi probabilitas. Ketentuannya begini, jika distribusi tersebut semakin rapat, berarti
Ya, artinya ya, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama atau terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi return real itu hampir sama dengan return yang direncanakan. Sehingga semakin rapat distribusi probabilitas, berarti semakin kecil terjadinya sebuah risiko pada suatu aset atau objek investasi. Maka kita nanti akan menghitung yang paling kecil yang namanya distribusi probabilitasnya. Oke, kita pegang dulu aja ketentuannya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat caranya. Kita mulai dengan expected return pada standalone base. Rumusnya seperti itu. Ya. Yang merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. K sama dengan sigma KI dikali PI. K adalah tingkat keuntungan atau expected-nya, dan KI adalah tingkat keuntungan pada kondisi I. Ya, kondisi I itu tadi loh ya, kondisi resesi, kondisi booming, ya, itu kondisi. Ya, sementara kita batasi 3 aja lah kondisinya, biar mudah. PI adalah probabilitas terjadinya kondisi I tadi. Oke. Kalau dilihat dari rumus kayaknya susah. Kita buat tabel aja, biar mudah ngitungnya. Nah, ini loh tadi. Kondisi itu ada di sini. Keadaan ekonomi ini. Ya, ada booming, ada normal, ada resesi. Oke. Nah, sekarang kita lihat prosentase terjadinya kondisi masing-masing dalam 1 tahun. Ya. Berapa persen? Harusnya 100% 1 tahun itu. Caranya gimana? Ya kalau untuk latihan sudah diketahui semua datanya, tinggal ngitung aja. Tapi dalam kondisi realnya bagaimana? Ya kita ngamati setahun yang lalu. Karena setahun yang akan datang itu diasumsikan berdasarkan setahun yang sudah barusan kita lewati. Jadi Desember. Coba ingat mulai Januari sampai Desember ini. Bulan apa kita mengalami booming dalam sebuah penjualan, misalkan begitu aja. Nah, tergantung dari barang yang dijual. Tetapi rata-rata penjualan itu booming ketika pada hari-hari raya, misalkan begitu. Oke, hari raya itu boomingnya itu selama berapa banyak, berapa lama? Setelah 3 bulan. Oke. Kemudian selain itu resesi. Oke, tadi saya pakai 3 bulan. Resesi terjadi berapa bulan? Oke, katakanlah terjadi selama 3 bulan. Jadi sisanya adalah kondisi normal. Nah, kemudian kita buat persentase. Jika 1 tahun itu ada 100%, maka terjadinya booming selama 3 bulan itu mewakili berapa persen dari total waktu selama 1 tahun, gitu ya. Nah, kita buat persentasenya di situ. Oke, ternyata boomingnya itu terjadi selama 3 bulan. 3 bulan berarti 3/12, 30%. Oke, berarti 30%. Resesinya 30%. Normalnya 40%, pas 100%. Nah, jadi seperti itu caranya kalau dalam kondisi real. Nah, supaya bisa dihitung, maka persentase itu kita nominalkan. 30% jadi 0,3, 40% 0,4, 30% jadi 0,3. Oke, kita masukkan di dalam tabel. Nah, sekarang kita melihat objek investasinya untuk menemukan rate of return. PT Wings dan Indofood, contohnya begitu aja untuk belajar ya. Katakanlah di Wings, dalam kondisi booming, Wings itu 100% menghasilkan keuntungan dari semua produk-produknya. Misalkan begitu ceritanya. Karena saat kondisi booming, produk Wings itu 100% untung semua. Dalam kondisi normal, hanya 15% aja menghasilkan keuntungan. Tapi dalam kondisi resesi langsung jatuh. Nggak ada orang beli. Langsung jatuh sampai 70%. Beda dengan Indofood. Indofood ketika booming, ya keuntungannya juga tidak langsung melompat gitu aja, 20% lah.
Kondisi normal sama dengan DW 15%. Tapi kondisi resesi dia nggak sampai jatuh, ya, nggak sampai jatuh. Dia masih untung, walaupun memang turun keuntungannya sampai 10% aja. Nah, kalau kita cuma lihat di data, seolah-olah rate of return-nya dari Indofood itu lebih bagus kan, karena dia stabil, nggak pernah rugi. Sedangkan kalau Wing, walaupun ini sampai 100%, tapi ketika kita rata-rata dan di sini ada negatif, bisa jadi malah turun. Kalau dari tabel aja kita bisa ketipu gitu kan. Ketipu. Kenapa? Ya karena angka ini seolah-olah ya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya kalau harus kita rate rata-ratakan. Oleh karena itulah kita pakai rumusnya yang ini tadi. KI kali PI. Caranya bagaimana? Nah ini. R itu sama dengan K ya. Jadi ada yang menulis K, ada yang menulis R di buku-buku itu. Makanya saya munculin aja semua. Di R atau K itu sama. R sama dengan, nah, KI, ini tingkat keuntungan pada kondisi I dikali PI, probabilitas kondisi I terjadi. Ini, kita lihat di Wings. Wing kondisi booming 100%. Kondisi booming. Nah, dengan probabilitas 0,3. Maka kalikan aja KI kali PI. Kemudian ketika terjadi normal, 15%, 0,4. Resesi minus 70, 0,3. Udah, hitung aja. Karena ada 3 kondisi ya dijumlahkan. Nah, ketemulah 15%, katakanlah begitu. Nanti dihitung ini. Ini langsung aja ketemu 15%. Nah, sekarang kita lihat di Indofood. Sama, KIPI. 20%, 0,3, 15%, 0,4, 10%, 0,3. Ternyata sama. Nah, 15% semuanya rate of return-nya. Nah, ini loh. Tadi kalau kita misalkan hanya melihat di data tabel, itu kan bisa kejebak. Nah, ini kira-kira ada negatif di situ. Dan ada yang lompat 100% di situ. Tetapi kalau misalkan kita hitung pakai rumus yang tepat, ternyata menghasilkan nilai yang sama. Jadi mau di Wings, mau di Indofood, rate of return-nya sama. Ya, dengan kondisi seperti data itu. Tidak ada masalah. Nah, sampai di sini, kita belum bisa memilih. Kenapa? Ya sama kok. Mau di Wing juga boleh, mau di Indofood juga boleh, karena sama-sama untung sebenarnya. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat risk-nya. Ya, karena untungnya udah sama. Kita lihat risk-nya. Risk untuk standalone base dilihat dari standar deviasi. Ya, itu ya rumusnya. Varian, ini varian ya, atau deviasi lah, gitu aja risk. Deviasinya itu sama dengan akar, ya kita pakai akar ya, akar dari sigma KI min K kuadrat dikali PI. Rumusnya. Akar dari sigma KI min K kuadrat dikali PI. Ketentuannya begini. Untuk mencari risiko yang paling kecil, berarti kita mencari yang deviasi standarnya paling rapat. Cirinya apa? Yang deviasi standar paling rapat. Nilai hitungnya varian yang paling kecil. Jadi yang varian paling kecil, ya itulah risiko paling kecil. Nah, caranya begitu untuk menilainya nanti. Oke, sekarang kita balik lagi pakai data yang ini tadi ya. Ini tadi kita pakai untuk menghitung rate of return. Sekarang kita pakai untuk menghitung deviasi standar. Walaupun tadi rumus seperti ini, tapi caranya jangan langsung masukkan rumus seperti ini aja caranya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Kita hitung dulu punya Indofood. Ada 3 kondisi tadi, booming, normal, resesi. Oke. Kita hitung dulu KI min K. Ya, harus ingat tuh ya, KI itu apakah, apa supaya nanti ngambil datanya itu tidak salah. Oke. Oke, ini ya, kita lihat datanya ini. Indofood, rate of return-nya, Wing, rate of return-nya, ini probabilitasnya, ini K atau R. Ya. Nah, ini tadi.
K atau R, sama. Oke, sekarang kita hitung. KI min K. KI-nya Indofood. Berarti kan ini tadi. Rate of return 20%, 15%, 10%. Masukin ini ya. Kuat 20%, normal 15%, resesi 10%. Kebetulan K-nya sama, 15 semua. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. 20 min 15, 5. 15 min 15, 0. 10 min 15, minus 5. KI min K. KI-nya kita hitung dari ini tadi, rate of return, punya Indofood. K atau R ada di sini. Sudah dihitung duluan, yaitu rate of return-nya. Masukin di situ. Udah ketemu ya. Nah, sekarang kita kuadratkan. KI min K kuadrat. 5 kali 5, 25. 0 kali 0, 0. Minus 5 kali minus 5, 25. Oke. KI min K kuadratnya sudah ketemu. Nah, sekarang kita kalikan PI. PI adalah probabilitasnya. Kuat 0,3, normal 0,4, resesi 0,3. Ya kan? 25 kali 0,3, 7,5. 0 kali 0,4, 0. 25 kali 0,3, 7,5 jumlah. 15. 15 itu belum diakar, berarti namanya adalah varian kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat berarti harus diakar. Akar dari 15. Nah, akar dari 15 0,0387 sekian. Nah, sedangkan untuk standar deviasinya harus di prosentase, sehingga 0,387 diprosentasekan menjadi 3,87%. Karena untuk standar deviasi harus persen satuannya. Nah, ini yang Indofood. Yang Wing juga sama. Kita hitung KI min K-nya, ketemu, kita kuadratkan, kalikan PI, hasilnya kita jumlah, maka ketemu varian kuadrat. Varian kuadratnya ini baru kita akar. Ya, 0,6584. Maka kita persentase menjadi 65,84%. Dan dari situ bisa kita ambil keputusan. Kita kembali lagi pada aturannya tadi. Jika kita mencari risiko paling kecil, berarti kita mencari deviasi yang paling kecil. Nah, siapa deviasi paling kecil? Indofood. Hanya 3,87%. Punya Ewing sampai 65,84%. Selisihnya jauh banget ya. Berarti dengan tingkat keuntungan yang sama, maka Indofood memiliki risiko yang paling rendah. Berarti kita pilih siapa? Kalau kita mau ambil keputusan investasi berdasarkan risk and return, Indofood. Ya kan? Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oke, belum ada yang tanya? Oke, yang belum absen, jangan lupa absen ya. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut. Nah, ini kita baru nyampe ke deviasi standar. Sebenarnya kalau hanya untuk standalone base, ini sudah cukup sampai di sini. Tapi masih ada kelemahan. Ingat tadi, mana tadi? Ini ya, K atau R. Ini kan sama. Apa harus sama, Pak? Enggak. Ini kan hanya kebetulan aja sama. Iya kan? Kebetulan sama. Kalau sama, mudah. Jadi ngitungnya cuma sampai di sini selesai. Sama ya. Nah, cukup dua itu aja. Yang di rate of return-nya itu sama, belum bisa ambil keputusan, udah ambil aja hitungan deviasi standar sampai ketemu yang terkecil. Siapa yang terkecil? Ya itu yang langsung diambil sebagai objek investasi. Nah, tapi masalahnya sekarang kalau tidak sama gimana? Nanti penjelasannya dibaca ya. Kalau tidak sama gimana hasil K-nya? Berarti nanti kita harus menghitung sampai di koefisien variasi.
Ya, harus menghitung sampai ke koefisien variasi. Misalkan gini, ada dua pilihan investasi. A, dengan return yang diharapkan lebih tinggi, dan B, mempunyai deviasi standar lebih rendah. Anggaplah gini, A itu untungnya lebih banyak daripada B. Gitu. Kalau mau lihat untungnya banyakan A dibanding B. Tapi B itu resikonya lebih kecil daripada A. Gimana caranya? Sederhana, rumusnya ini aja. Koefisien variasi sama dengan varian dibagi K. Nah, udah. Koefisien variasi menunjukkan risiko per unit of return dan menunjukkan perbandingan yang berarti ketika return yang diharapkan untuk dua pilihan investasi tidak sama, ya karena memang arahnya ke sana. Kalau nanti hasilnya tidak sama, seperti ini tadi, A dan B lebih banyak A keuntungannya, tetapi risikonya lebih kecil B. Mau pilih siapa? Ini ilustrasinya. Katakanlah kalau diangkakan ya, returnnya A itu 60%, returnnya B hanya 8%. Ya kan? Banyak A loh. Tetapi deviasi standarnya A itu sampai dengan 15%. Punya EB cuma 3%. Kalau kita sekali lagi hanya melihat tabel ini tanpa menghitung koefisien ya, ini. Nah, gak apa-apa wes, untung gulung persen, toh resikonya juga cuma 3%. Ya, pilih B aja. Ya kan? Daripada ini, returnnya gede tapi yo resikonya gede juga. Daripada banyak berisiko, mending resikonya kecil aja walaupun pendapatannya kecil, aman. Ya. Kalau kita hanya melihat data di tabel, pasti nanti berpikirnya begitu, main aman. Padahal coba kita hitung dulu pakai koefisien variasi. 15 per 60 itu 0,25. Sedangkan 3 per 8 itu adalah 0,37. Ayo, gedean siapa? 0,25 atau 0,37? Ya kan? Gedean 0,37 kan? Berarti artinya apa? Karena koefisien variasi yang gede, maka risikonya itu lebih gede juga. Sehingga sebenarnya, walaupun seolah-olah ini kecil, tetapi risiko B jauh lebih besar daripada risiko A. Nah, itulah koefisien variasi fungsinya. Sehingga kita tidak salah nebak, tidak salah pilih. Tanpa kita menghitung koefisien variasi, kita main aman, ambil B. Padahal nyatanya B itu risikonya paling gede. Itu loh yang harus kita pahami supaya tidak sampai salah pilih. Jadi ada pepatah mengatakan, don't judge the book from the cover. Ya, jangan menilai suatu buku itu hanya dari sampulnya saja. Wah, sampulnya wah, baik, wah, ini regane larang. Tambah lagi, don't judge the book from the price. Wah, regane larang. Harga yang mahal itu sebenarnya hanya dipengaruhi oleh bahan untuk buat bukunya yang kualitas bagus. Tetapi buku itu yang penting kan bukan bahannya, tapi isinya, gitu. Karena kita beli buku itu untuk kita ambil isinya, bukan kita taruh di rak tahan lama dengan bahan yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Kadang kita salah karena justice yang kita buat itu terpengaruh oleh yang fisik. Nah, ini yang memang tidak bisa, harus dilihat dari aspek lain. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mencoba menemukan aspek lain. Oke, itu jika kita menggunakan single investasi, ya, dengan stand alone base. Yang kedua, nah ini saya tidak bisa cerita banyak untuk portofolio ya, mohon maaf. Karena sebenarnya ini teknisnya sangat panjang. Kalau mau diceritakan bareng semua itu panjang banget gitu. Sehingga just to know dulu aja lah untuk yang portofolio. Ya, just to know, sekedar tahu dulu. Nah, menurut saya sih sebenarnya portofolio itu untuk bisa tidak dengan cara belajar begini, tetapi melakukan, ya, dengan melakukan.
karena banyak hal yang tidak bisa kita ajarkan dalam sebuah teori, ya, tetapi kita temukan dalam sebuah kenyataan. Itu kalau portofolio. Makanya yang saya sampaikan hanya yang standar-standarnya dulu aja, baca semua. Pertama dari pengertiannya jelas. Portofolio merupakan kombinasi dua atau lebih investasi. Ya tadi si Otong punya saham Telkom, punya Indosat, punya Indofood, tapi itu digabung. Ya digabung jadi satu pengelolaannya. Ya dengan tujuan apa? Supaya resikonya bisa berkurang. Kok bisa toh? Angel memahami. Wah, kalau dia begini aja. Kalian punya usaha, gitu ya. Kalau usaha kalian itu cuma satu, ya di situ rugi, ya rugi, tapi sudah. Tetapi kalau kalian punya beberapa cabang, misalnya, sama-sama warung, yang satu ada di daerah pasar, misalnya, yang satu ada di dekat pondok, misalnya, sekolahan, yang satu lagi di dekat perkantoran. Kantor itu kan Sabtu Minggu libur, berarti tidak ada orang ke kantor, sehingga yang sana sepi mestinya. Nah, pada kemana orang-orang itu? Pasar, ya. Berarti pasar ramai pada hari libur. Nah, sehingga ketika di dekat kantor tadi usahanya sepi, pendapatannya turun, tetapi tertutup oleh pendapatan yang ada di pasar. Nah, seperti itu. Atau kalau nggak begitu, ada di dekatnya sekolahan. Ya, karena sekolahan Sabtu masih masuk, Minggu aja yang turun. Tetapi anak-anak Minggu main kemana? Main ke pasar, misalkan. Nah, sehingga di pasar ramai. Nah, sehingga turunnya di kantor, turunnya di pasar tertutup oleh ramainya di pasar. Atau pada hari efektif, pasarnya sepi, tapi yang ramai di kantor sama sekolah. Sehingga sepinya di pasar tertutup oleh ramainya di kantor dan sekolah. Nah, seperti itu. Analogi portofolio itu seperti itu. Nah, kalau cuma punya satu, dikelola sendiri kan tadi, oh sepi, rugi. Itu ramai, untung, kan begitu. Ya. Bagaimana kita membuat estimasi return-nya? Estimasi atau expected return dari portofolio itu diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari expected return masing-masing aset individual. Jadi di rata-rata gitu aja ya. Ya kalau lihat rumusnya susah ya. Ini ya wes, langsung lihat anu nih ilustrasinya. Katakanlah ada 3 jenis portofolio. Ya, ada ABC, ada DEF, ada GHI. Ya. Expected-nya udah dihitung kayak tadi K atau R tadi ya. Yang ABC itu 15%, DEF 20%, dan GHI 25%. Udah, itu. Nah, kemudian asumsinya, dana yang diinvestasikan ke ABC itu 40%, DEF 30%, GHI 30%, maka berapa expected return totalnya? Total artinya secara portofolio ya, dari ketiga jenis saham itu. Ya caranya tinggal dikalikan aja. Ya ini tadi ya, 40% atau 0,4 dikalikan 15% atau 0,15. Ditambah 30%, 0,3 kalikan 20%, 0,2. Tambah 0,3 kali 0,2. Kalikan satu-satu dulu, kemudian jumlahkan, maka ketemu 0,195 atau 19,5%. Itulah keuntungan dari portofolio. Caranya begitu. Kalau kita bicara keuntungan secara expected, ya expected atau estimasi. Oke, itu contohnya. Nah, sedangkan aktivitas investasinya, sebenarnya investasinya itu ya seperti tadi, potensi untung dengan portofolio itu jauh lebih besar daripada standalone. Ya. Nah, sehingga yang dilihat dari kacamata investor itu adalah return secara akumulatif, bukan return masing-masing objek, tidak seperti yang standalone. Kalau standalone ngelihatnya satu per masing-masing objek, tapi kalau portofolio gabung.
sehingga tidak kelihatan sakjane itu rugi atau tidak. Ya seolah-olah untung terus gitu, karena yang dilihat adalah akumulasi. Oke. Nah sekarang bagaimana ngitung portfolio return? Apa rumusnya? Mudah itu, kayak kalian ketawa di WA, di WK. Ya seperti itu aja. Ya gampang bikin ketawa, tapi gini aja lah ngitung. Nah, nggak usah lihat rumusnya. Ini dulu ya. Misalkan gini, expected return-nya sudah diketahui kan tadi ya. Ada 4 sekarang wes. Kita namain Toshiba, Microsoft, Apple, dan Nvidia. Oke, katakanlah begini. Tadi kan sudah dihitung expected-nya. Anggaplah caranya seperti tadi ya. Maka Toshiba itu ketemu expected 14%. Microsoft ketemu 13%. Apple ketemu 20%. Nvidia ketemu 18%. Nah, itu keuntungannya secara expected ya. Nah, plan A. Nah, ini bisa plan A. Plan A, ada 4 objek, itu dana dibagi rata. Masing-masing 25%. Ya kan? Itu sih bahaya, kasih 25% aja Microsoft. Kita belum ngomong masalah nominal rupiahnya ya, belum. Tidak. Karena kita analisisnya hanya dari sisi potensi dulu. Sehingga nanti kalau potensi sudah jelas tinggal dikalikan aja pada rupiah, kelihatan. Nah sekarang nggak usah ngomong rupiah, kita ngomong persentase aja. Dan ketemu dengan data seperti ini ya, maka kita hitung sekarang returnnya berapa kalau komposisinya seperti ini dari return portofolio. Itu ya. W1 kali K1, W2 kali K2, itu 0,25 dikali 14% atau 0,14. Ditambah 0,25 kali 0,13 atau 13%. Monggo lah, caranya bebas saja. Sehingga di sini kita ketemukan 16,25%. Nah, itu strategi A. Strategi B, sekarang coba kalian bermain di sini. Kalau ini kan tidak bisa dimainkan, ini tidak dihitung kok. Tidak ketemu dengan asumsi data tadi. Ya, yang bisa dimainkan hanya di aspek nilai investasinya. Ini kan kita bagi rata tadi 4 objek itu sama. Sekarang coba dirubah gitu ya. Katakanlah di sini diganti 30%, yang lain disesuaikan. Atau yang mana Apple 40% misalkan, yang lain disesuaikan. Monggo. Kita mix saja. Nah, dari mix ini kita coba cari manakah dari expected return portofolio yang paling tinggi. Nah, disitulah nanti yang kita ambil. Karena di sini itu kita trial and error pada pola, pada metode. Ya. Nah, kalau metodenya sudah fix, menemukan persentase yang terbesar, ya tinggal kita masukkan rupiahnya di situ. Nah, inilah cara ketika kita mencoba untuk menganalisis dari return portofolio. Nah, ini ya bisa nanti dimainkan di sisi apapun. Yang jelas KI-nya itu tidak. Ya, kalau KI-nya tidak. Kalau memainkan KI, bisa tidak memainkan KI, ya berarti ubah data yang awal tadi. Oke, itu yang return. Nah, risknya gimana? Risk di portofolio itu sebenarnya hanya market risk. Reversible risk kecil. Jadi ada, mungkin enggak ya? Ya, tapi kecil. Karena tujuan portofolio itu memang meminimalkan reversible risk. Sehingga kita bisa mengkondisikan. Karena apa? Mayoritas risk itu munculnya pada market. Nah, oleh karena itu, untuk portofolio risk, prinsipnya bisa menggunakan deviasi standar. Ya, tetapi tidak dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang seperti pada standalone tadi. Ya. Karena apa? Kalau menggunakan itu berarti mengabaikan korelasi dari sekuritasnya. Jadi, lihatnya satu-satu lagi, tidak bergabung. Ya. Nah, oleh karena itu nanti tetap pakai deviasi standar, tetapi tidak dengan rata-rata tertimbang. Ya,
Untuk sementara di sini memang tidak detail bagaimana prosesnya karena ini panjang banget ini ya kalau kita bicara tentang portfolio risk. Tetapi setidaknya portfolio risk itu lebih mudah untuk apa ya, di deteksi, ya. Lebih mudah deteksi. Karena apa? Karena kita mengambil lebih dari satu jenis objek investasi, sehingga ketika terjadi permasalahan di berapanya itu akan saling berkaitan, sehingga ketika ada satu yang menggejala maka di situ bisa kita pastikan ada risiko. Nah, sehingga dengan mudah kita lacak risiko apa yang ada di situ. Dan rata-rata adalah market risk, ya, market risk. Ya. Sedangkan kalau yang di standalone base tadi itu banyak yang masih dipengaruhi oleh diversible risk. Makanya benar-benar risknya harus kita hitung dengan mencari deviasi paling kecil tadi. Nah, oleh karena itulah maka di sini yang perlu kita perhatikan sementara kita baru memulai untuk belajar portfolio risk, hanya melihat risk secara real saja. Tidak usah kita buat perhitungannya yang terlalu jelimet. Ya. Kalaupun dihitung jelimet, kadang juga malah terabaikan ketika kita sudah berhadapan langsung dengan kondisi real yang ketemu juga dengan risiko realnya. Makanya saran saya lebih baik kalau di portofolio risk itu melihatnya dari kondisi risk yang nyata dengan indikator seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, seperti itu sementara yang bisa kita bahas terkait dengan risk and return. Oke, bagi yang belum absen sekali lagi monggo silahkan mengisi absennya di chatroom. Bagi yang ada pertanyaan apa yang sudah saya sampaikan silahkan disampaikan ke saya, atau jika terpaksa gabungnya tidak mulai dari awal nanti bisa didengarkan kembali rekaman kuliah kita ini di YouTube seperti biasa. Tapi mohon ketika mendengarkan apa yang saya sampaikan itu sambil melihat materi, ya minimal materi yang saya share di grup WA kemarin ya, panduan cerita di perkuliahannya itu adalah materi. Oke, monggo silakan ada yang mau tanya duluan. Sambil saya cek absensinya ya. Bagi yang belum absen, monggo silakan mengisi absennya. Oke, kayaknya sedang tidak mood untuk bertanya. Oke, nggak apa-apa lah. Sekali lagi saya sarankan nanti dicoba pelajari kembali materi yang saya sampaikan ini. Ya monggo pada saat kalian mengalami kesulitan saat mempelajari kembali itu hubungi saya, ya silakan WA saya atau apa. Insya Allah kalau saya sudah ada waktu akan saya balas pertanyaannya. Oke, jadi saya tahu untuk pembelajaran ini sekali mengikuti ya memang sulit untuk bisa paham, apalagi dengan media online seperti ini. Ya oke lah, tapi enaknya media online ini bisa dilihat kembali ya berapa kali monggo, tidak perlu subscribe, tidak perlu klik notifikasi, tidak perlu ya. Ya cukup mendengarkan saja dan menggunakannya untuk materi
yang ini. Oke, mungkin begitu. Kalau memang tidak ada yang bertanya untuk saat ini, saya tunggu nanti jika ada pertanyaan di waktu yang lain. Bagi yang belum absen, sekali lagi saya ingatkan untuk melakukan absensinya. Bagi yang sudah absen, terima kasih telah bergabung di kuliah kita Google Meet malam hari ini. Hari ini adalah pertemuan ke-10. Insya Allah kita 2 pertemuan ke depan akan menutup materi manajemen keuangan kita di semester ganjil ini. Next week, insya Allah kita masih bicara tentang investasi, teknis lagi juga sama dengan kesempatan malam hari ini. Jadi mohon diusahakan jika memang tidak sangat berkepentingan banget untuk mengikuti materinya dari awal, atau jika terpaksa memang tidak bisa ya nggak apa-apa gabung pada saat sudah longgar. Tetapi saran saya kembali cek materi ini di YouTube di waktu yang berbeda untuk mencoba memahami kembali. Baik, begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Atur suwun semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini ada manfaatnya saat ini maupun masa yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.